Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil video kami dengan materi yang berjudul Materi dan Perubahan Sifat Benda. Perkenalkan, nama saya Siti Fadla Mukodompit dengan NIM 151420077. Saya Sabrina Gobel dengan NIM 151200086. Nama saya Widya Malia Hasan dengan NIM 151420176. Nah, yang pertama yaitu pengertian benda atau materi. Nah, benda atau materi ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memenuhi atau menempati ruang, serta memiliki massa. Wujud atau bentuk materi dibedakan menjadi benda padat, cair, maupun gas, dengan sifat yang berbeda-beda. Ada berbagai benda di sekitar kita yang merupakan bentuk dari materi. Kemudian sifat benda di sekitar. Yang pertama yaitu benda padat. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu dengan benda yang paling sering kita jumpai, yaitu benda padat. Nah, benda padat merupakan benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Nah, benda padat ini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bentuk dan besarnya tetap. Yang kedua, menempati ruangan. Yang ketiga, mempunyai massa atau berat. Yang keempat, memiliki volume tetap. Yang kelima, memiliki kekerasan tertentu. Yang keenam, ukuran dan warna tidak dapat diubah. Nah, ukuran benda tidak dapat berubah dengan sendirinya, namun mereka dapat diubah dengan sengaja, misalnya dengan cara dipotong, disobek, atau dipanaskan. Benda padat merupakan jenis benda yang paling banyak di sekitar kita. Contoh benda padat ada bermacam-macam, seperti kayu, boneka, keramik, batu, kaca, dan lainnya. Yang kedua yaitu benda cair. Nah, beralih dari benda padat, sekarang kita akan membahas tentang benda cair. Benda cair memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom, berbeda dengan air berada di dalam gelas atau botol. Sifat lain dari benda cair ialah mampu mengalir. Semua benda cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah akibat pengaruh gravitasi. Benda cair memiliki ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Kemudian yang kedua, mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda yang cair yang tenang akan selalu datar. Kemudian yang keempat, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Yang ketiga yaitu benda gas. Nah, dari antara dua jenis benda sebelumnya, gas dikenal sebagai benda yang asing karena tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Benda gas sebenarnya dapat dirasakan, bahkan dicium baunya. Seperti benda cair, benda gas memiliki sifat menempati ruang. Ada pula ciri benda gas yang pertama yaitu dapat mengisi ruang. Kemudian yang kedua berubah bentuk. Yang ketiga menekan ke segala arah. Yang keempat bergerak ke segala arah. Kelima, volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai atau emhana. Meskipun tidak terlihat, benda gas sebenarnya ada di sekitar kita, mulai dari udara yang biasa kita hirup, gas yang ibu gunakan untuk memasak, sampai gas yang terdapat di dalam balon hingga dapat terbang dan mengembang. Nah, poin ketiga yaitu perubahan sifat benda. Sifat benda secara umum ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, perubahan sifat benda ini meliputi beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu membeku, yaitu perubahan sifat benda dari cair ke padat. Contohnya, air yang dibekukan di lemari pendingin akan berubah menjadi es batu. Kemudian yang kedua melebur, yaitu perubahan sifat benda dari padat ke cair. Contohnya, biji besi yang dipanaskan berubah menjadi cair. Kemudian yang ketiga menguap, yaitu perubahan sifat benda dari cair ke gas. Contohnya air yang dididihkan yang berubah menjadi uap. Kemudian yang keempat mengambun, yaitu perubahan sifat benda dari gas ke cair. Contohnya udara buangan dari pendingin ruangan AC menjadi air. Kemudian yang kelima yaitu
menyumblim, yaitu perubahan sifat benda dari padat ke gas. Contohnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari, semakin lama semakin mengecil. Kemudian yang terakhir yaitu mengkristal, yaitu perubahan sifat benda dari gas ke padat. Contohnya uap air yang mengalami penurunan suhu akan menjadi salju. Yang keempat, faktor perubahan sifat benda. Faktor yang menyebabkan perubahan sifat benda yaitu yang pertama, proses pemanasan dalam suatu benda bisa menimbulkan perubahan pada benda itu sendiri. Contohnya, wujud benda es yang berubah menjadi wujud benda cair. Perubahan tersebut disebabkan karena proses pemanasan. Selain itu, faktor pemanasan juga mengubah mentega menjadi wujud cair. Kemudian, wujud cair akan berubah menjadi gas jika teman-teman terus-menerus memanaskannya. Yang kedua, pembakaran. Pembakaran suatu benda bisa menimbulkan perubahan sifat benda loh. Ada banyak contoh yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pembakaran kertas yang menyebabkan kertas berubah menjadi abu. Selain itu, proses pembakaran juga menimbulkan perubahan warna pada plastik yang awalnya berwarna bening berubah menjadi warna hitam pekat. Berikutnya ada perubahan suhu. Faktor ini juga menjadi penyebab adanya perubahan sifat benda. Contohnya, semen yang dicampur dengan air akan mengalami peningkatan suhu. Hal ini berpengaruh pada bentuknya, dari bentuk bubuk menjadi bentuk padat. Selain semen, perubahan suhu juga sering terjadi pada air. Saat bersuhu rendah, maka air akan berubah menjadi es. Sebaliknya, jika air bersuhu tinggi akan berubah menjadi titik-titik air. Proses ini biasanya disebut dengan penguapan. Berikutnya, berkarat. Karat itu timbul karena adanya proses oksidasi antara benda logam dengan zat asam ataupun oksigen di udara. Proses ini ternyata dapat mengubah sifat benda. Contohnya, logam besi yang terkena air akan menyebabkan besi berkarat. Selain itu, benda aluminium jika terkena zat asam juga akan berkarat. Ada pembusukan. Proses pembusukan biasanya dibantu oleh bakteri atau kuman tertentu. Proses ini banyak ditemukan pada makanan. Contoh, makanan yang mengalami pembusukan antara lain seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ataupun susu. Tentu saja pembusukan bisa menimbulkan perubahan sifat benda, yakni perubahan bau, warna, dan kekerasannya. Untuk mencegah proses pembusukan terjadi, ada 3 cara yang bisa digunakan. Yang pertama, mengawetkan makanan dengan garam. Yang kedua, mengawetkan makanan dengan gula. Yang ketiga, menyimpan makanan di suhu yang dingin seperti dimasukkan di dalam kulkas. Yang kelima, manfaat perubahan sifat benda. Manfaat dari perubahan sifat benda ada beberapa. Yang pertama, kita dapat menikmati es batu dari perubahan zat cair ke zat padat. Yang kedua, gula pasir yang bentuknya semulanya berupa padat, ketika dipanaskan akan berubah wujud menjadi cair dan menghasilkan produk yang lain. Yang ketiga, ada berubahnya awan menjadi titik-titik hujan yang di mana proses hujan itu yaitu yang pertama ada panas matahari, air akan menguap. Yang kedua, suhu udara yang tinggi, uap air menjadi padat dan berbentuk awan. Yang ketiga, dengan bantuan angin, awan kecil akan menjadi awan besar. Yang keempat, turun hujan. Yang keempat, pembuatan es kering dari wujud
gas ke wujud zat padat. Ciri-ciri perubahan sifat fisika. Perubahan fisika dapat didefinisikan sebagai perubahan suatu zat yang tidak disertai terbentuknya zat jenis baru. Perubahan ini memiliki sifat yang sementara karena komposisi zat tidak berubah dan hanya wujudnya saja. Adapun perubahan fisika mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan perubahan kimia. Yang pertama yaitu tidak terbentuknya zat jenis baru. Secara hasil, perubahan yang didapatkan bukan merupakan suatu zat kimia yang baru, walaupun telah memiliki tampilan yang sudah berubah dari wujud semula. Sifat zat hasil perubahan tersebut tetap sama, baik itu sebelum dan sesudah perubahan. Yang kedua, zat yang telah berubah dapat kembali ke bentuk semula. Meskipun perubahan fisika itu mudah untuk kembali, tapi tidak semua dapat kembali, bahkan ada yang tidak bisa dibalik. Namun, reversibilitas pada umumnya menunjukkan adanya perubahan fisika. Yang ketiga, perubahan yang dihasilkan hanya diikuti perubahan wujudnya saja. Perubahan fisika terbatas dengan perubahan yang menghasilkan perbedaan tampilan, tetapi tidak mengubah komposisi. Beberapa perubahan umum ini seperti tekstur, suhu, warna, dan bentuk. Yang berikutnya, tidak terjadi reaksi kimia. Perubahan fisika tidak dapat menimbulkan sebuah zat akan menjadi zat yang berbeda secara fundamental, namun perubahan kimialah yang dapat menimbulkan zat berubah menjadi zat baru secara kimiawi. Yang terakhir ada sifat partikel tetap. Sifat partikel pada zat penyusun benda masih tetap saat mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan dalam proses perubahan tersebut yang terjadi hanya ada perubahan jarak antara partikel penyusun. Partikel penyusun materi memiliki susunan yang tetap, sehingga perubahan pada sifat-sifat materi tidak terjadi. Misalnya, beras kita ditumbuk lama-kelamaan beras akan menjadi tepung. Dalam peristiwa ini hanya bentuk dan ukurannya saja yang berubah, tetapi sifat molekul zat pada beras dan tepung tersebut tetap sama. Ciri-ciri perubahan sifat kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ini bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Contohnya adalah kertas dibakar, petasan meledak, singkong menjadi tape, besi berkarat, dan pembusukan makanan. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia, di mana terdapat dua istilah yang digunakan. Zat semula dinamakan reaktan atau pereaksi, dan zat yang terbentuk dinamakan hasil reaksi atau produk reaksi. Contohnya, jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu dinamakan pereaksi, dan arang kayu dinamakan hasil reaksi. Terjadinya reaksi kimia dapat dilihat dari ciri-ciri menyertai perubahan zat tersebut, yaitu yang pertama, perubahan warna. Suatu zat mempunyai warna tertentu tergantung komposisi dan kandungan unsur atau senyawa dalam zat tersebut. Contohnya, sendok logam yang ditempatkan di atas nyala api, maka akan terbentuk warna hitam dari asap yang mengandung karbon atau arang. Yang kedua yaitu perubahan suhu. Reaksi kimia terjadi karena adanya perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Ada dua perubahan suhu yang menyertai perubahan kimia, yaitu kalor yang dilepaskan dan kalor yang dibutuhkan dalam perubahan kimia.
Berdasarkan perubahan suhu yang terjadi, reaksi kimia dikelompokkan menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm atau pembebasan energi panas dan endoterm atau penyerapan energi panas. Pembentukan endapan itu adalah suatu zat yang sukar larut dalam pelarutan air. Contohnya reaksi antara perak nitrat dan natrium klorida yang menghasilkan endapan perak klorida yang berwarna putih. Dan pembentukan gas yaitu beberapa perubahan kimia ada yang menghasilkan gas, contohnya reaksi pembakaran yang menghasilkan gas CO2 atau reaksi pembusukan yang menghasilkan gas-gas yang berbau menyengat seperti gas amonia. Selanjutnya adalah peristiwa perubahan benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah mencair. Teman-teman pasti pernah melihat mentega yang ada di atas panci lama-kelamaan berubah menjadi minyak saat dipanaskan. Hal tersebut merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair yang disebut dengan mencair. Yang kedua adalah menguap. Menjemur baju merupakan salah satu contoh proses perubahan wujud benda yang ada di sekitar teman-teman. Baju yang basah saat dijemur di bawah sinar matahari lama-kelamaan akan menjadi kering. Hal itu terjadi karena air pada baju menguap menjadi gas karena panas matahari. Yang ketiga adalah mengembun. Saat membuka minuman panas dan meletakkan tutup di atasnya, lama-kelamaan tutup gelas akan dipenuhi air pada bagian dalamnya. Hal itu terjadi karena uap pada minuman panas menempel pada tutup gelas. Tutup gelas memiliki suhu ruangan akan membuat gas berubah menjadi cair yang disebut dengan mengembun. Yang keempat adalah membeku. Teman-teman yang suka dengan minuman dingin tentu sudah sering menambahkan es batu dalam gelas. Es batu ini dibuat dengan cara meletakkan air di dalam wadah dan menyimpannya di ruangan yang dingin atau freezer. Dengan suhu yang dingin, air akan berubah menjadi padat yang disebut dengan membeku. Yang kelima adalah menyublim. Kapur baru adalah contoh perubahan menyublim yang bisa teman-teman temui. Teman-teman pasti pernah meletakkan kapur baru di kamar mandi sebagai pengharum ruangan. Lama-kelamaan kapur baru akan berkurang dan habis. Hal itu terjadi karena adanya perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, yang terakhir adalah mengkristal. Proses mengkristal ini mungkin akan sangat jarang teman-teman temui. Mengkristal bisa terjadi di wilayah kawah yang terdapat gas belerang. Bila teman-teman tinggal di sekitar kawah gunung, proses ini akan terlihat. Gas belerang yang dikeluarkan dari kawah lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal dan menempel di sekitar kawah gunung. Di Indonesia ada beberapa tempat yang memiliki kawah yang bisa dikunjungi seperti Kawah Kiding di Dieng, Jawa Tengah.